Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah analisis laporan keuangan syariah, kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan secara komprehensif. Ini adalah pokok materi kita, yaitu beberapa jenis laporan keuangan, mulai dari laporan posisi keuangan atau neraca, lalu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, CALK, hingga laporan entitas syariah lainnya sesuai KDP-PLKS atau PSAK syariah. Nah, dalam PSAK, laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan sampai dengan CALK. Kemudian dalam KDP-PLKS, unsur-unsur laporan keuangan ini terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang sama dengan PSAK tadi, yaitu laporan posisi keuangan sampai dengan laporan perubahan modal. Kemudian ada pula yang berbeda, yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yang terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi untuk unsur-unsur laporan keuangan syariah ini ada penambahan yang berbeda dari unsur-unsur laporan keuangan yang ada di PSAK. Untuk yang pertama, kita bahas dulu laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi neraca ini laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan yang di dalamnya ada harta, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Jadi kita bisa ingat bahwa 3 bagian utama neraca ini meliputi aset atau aktiva atau harta. Istilahnya sama saja, yang artinya adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Lalu ada juga kewajiban atau istilah lainnya yaitu utang atau liabilitas, yaitu kewajiban finansial yang dimiliki perusahaan terhadap orang lain. Jadi kewajiban atau utang perusahaan terhadap orang lain. Kemudian ekuitas atau modal, di mana ekuitas atau modal ini merupakan investasi bersih pemilik dalam entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Kalau kita ingat kembali, rumus ini seperti rumus persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Keseimbangan dalam neraca mencerminkan keseimbangan antara harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, kemudian ini ada komponen neraca lebih rincinya lagi. Yang pertama aktiva. Aktiva itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Aktiva lancar, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri, ada beberapa gambar. Nah, yang termasuk aktiva lancar ini contohnya adalah kas dan juga bank atau tabungan di bank. Mengapa disebut dengan aktiva lancar? Karena kas dan juga tabungan di bank ini merupakan aktiva yang memiliki jangka waktu 1 tahun atau kurang, artinya mudah untuk dilikuidasi, seperti kas, bank, piutang usaha, perlengkapan, dan lain-lain. Sementara itu, kelompok yang kedua ada yang namanya aktiva tetap. Aktiva tetap ini ada 2, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud berarti kita bisa melihat wujudnya, contohnya ada rumah, ada kendaraan, mesin, gedung. Sementara kalau aktiva tidak berwujud ada hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Sementara itu kelompok terakhir aktiva lain-lain, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri. Contoh dari aktiva lain-lain itu adalah aset perusahaan yang belum sepenuhnya menjadi hak milik. Contohnya bangunan dalam pekerjaan atau investasi sementara. Karena bangunan yang masih dalam pekerjaan ini sifatnya
masih bisa tidak selesai begitu ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan proyek ini tidak selesai, maka belum sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan, belum bisa dipakai juga. Jadi masuk ke kategori aktiva lain-lain. Nah, komponen selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban juga dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ini harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya utang usaha, utang bank, utang gaji. Sementara itu, kewajiban jangka panjang ya harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Seperti utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Nah, utang bank ini bisa masuk ke utang lancar ataupun utang jangka panjang karena sesuai dengan periodenya. Utang bank yang di bawah 1 tahun misalnya 3 bulan, 6 bulan berarti masuk ke kategori kewajiban lancar. Sementara kalau jangka waktunya lebih dari setahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, itu masuk ke kewajiban jangka panjang. Kemudian modal merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan ya. Contoh dari modal ini ada modal saham dan juga modal pemilik dan modal lainnya. Nah, teman-teman bisa mengamati ini adalah salah satu contoh neraca atau laporan posisi keuangan Bank Syariah Indonesia ya. Ini contohnya. Untuk neraca dari perusahaan lain mungkin berbeda formatnya, namun untuk unsur-unsurnya di dalamnya kurang lebih sama, walaupun untuk lembaga perbankan sedikit berbeda karena kebanyakan aset-asetnya didominasi oleh dana-dana pihak ketiga. Nah, tadi adalah laporan neraca dari Bank BSI. Nah, ini ada laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Unilever, di mana PT Unilever ini merupakan perusahaan manufaktur ya. Kita bisa lihat perbedaan komponennya. Di sini ada aset lancar, ada aset tidak lancar, lalu ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan juga modal atau ekuitas yang dimiliki oleh PT Unilever. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Ketika teman-teman mendengar kata laba rugi, sudah pasti ini merupakan laporan ya tentang penghasilan dan juga biaya-biaya, sehingga nanti akan ada laba atau rugi yang diperoleh perusahaan atau lembaga. Sehingga komponen dari laporan laba rugi ini yang pertama pendapatan. Ya, pendapatan ini merupakan aliran masuk selama satu periode dari kegiatan usaha perusahaan atau lembaga. Nah, fungsi laporan laba rugi ini bisa memberikan gambaran seberapa baik perusahaan menghasilkan laba yang nantinya akan dipantau dan untuk pengambilan keputusan dan informasi bagi para pemangku kepentingan berkaitan dengan informasi laba atau rugi perusahaan. Pendapatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sudah pasti untuk pendapatan usaha berarti pendapatan utama ya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha pokok atau kegiatan utama perusahaan. Kalau perusahaan jasa berarti kegiatan utamanya menjual jasa, perusahaan dagang menjual produk, membeli produk lalu menjualnya kembali. Sementara perusahaan manufaktur berarti kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi kegiatan utama mereka pendapatan dari penjualan. Kemudian pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh selain dari hasil usaha utama ya, dari hasil di luar usaha pokok. Selanjutnya, komponen di laporan laba rugi yaitu biaya atau beban yang merupakan pengorbanan ekonomis ya yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Lalu ada pendapatan dan beban lain-lain, yaitu pendapatan maupun beban di luar
pendapatan maupun beban usaha. Jadi di luar usaha pokok atau tidak rutin. Kalau pendapatan lain-lain, contohnya pendapatan sewa. Kalau biaya lain-lain, contohnya biaya tak terduga. Ini adalah contoh laporan laba rugi Bank Syariah Indonesia. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kita bisa lihat terdiri dari pendapatan pengelolaan dana sebagai mudhorib, kemudian ada beban usahanya, lalu ada laba, kemudian zakat dan pajak. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Arti dari laporan perubahan modal adalah laporan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Maka unsur-unsur laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal awal, lalu pengurang atau penambahnya yaitu laba atau rugi, dan juga ada juga dividen kalau di perusahaan perseroan. Kemudian modal akhir yaitu modal awal ditambah dengan laba atau dikurangi dengan rugi maupun dividen. Fungsi dari laporan perubahan modal ini untuk transparansi perubahan modal, informasi bagi para pemegang saham, dan tentu untuk dasar pengambilan keputusan. Ini pun sama, ini adalah salah satu contoh laporan perubahan modal Bank Syariah Indonesia. Kita bisa lihat ada saldo 1 Januari 2023, yaitu merupakan saldo awalnya, lalu ada laba yang bersifat menambah modal, kemudian pembagian dividen yang bersifat mengurangi modal. Pada akhirnya ada saldo akhir yaitu per 31 Desember 2024 atau 31 Desember 2023. Selanjutnya ada laporan arus kas, di mana laporan ini menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas selama suatu periode waktu tertentu. Laporan arus kas ini melaporkan arus kas yang digolongkan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Perbedaannya, kita bisa lihat bahwa aktivitas operasi ini adalah arus kas dari kegiatan utama perusahaan atau operasional perusahaan sehari-hari. Untuk kas masuk berarti contohnya penerimaan kas dari penjualan produk atau layanan. Kemudian untuk kas keluar berarti pembayaran ya kepada pemasok, pembayaran gaji, membayar pajak, dan membayar biaya operasional lainnya. Sementara untuk aktivitas investasi melibatkan investasi jangka panjang. Contohnya untuk kas masuk untuk aktivitas investasi, misalnya hasil dari penjualan aset tetap. Ketika kita menjual aset, kita mendapatkan kas, maka itu termasuk ke dalam arus kas masuk untuk aktivitas investasi. Kas keluarnya berarti contohnya membeli aset tetap yang baru, misalnya membeli mesin, membeli kendaraan, maka kita mengeluarkan kas dan tergolong ke dalam aktivitas investasi. Kemudian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini melibatkan perubahan dalam modal pemilik dan pinjaman. Ini terkait dengan kalau kas masuk bisa penerimaan penjualan saham baru, ataupun untuk kas keluar misalnya pembayaran dividen. Aktivitas pendanaan ini memberikan gambaran ya tentang sumber keuangan perusahaan dan pembayaran kepada pemegang saham dan kreditor. Ini ada contoh laporan arus kas Bank Syariah Indonesia, terdiri dari 3 kelompok yang tadi kita bahas, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang nantinya akan terlihat berapa kas dan setara kas di awal tahun dan berapa kas dan setara kas di akhir tahun, dan kita juga bisa melihat kenaikan atau penurunannya. Kemudian selanjutnya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK ini merupakan informasi atau rincian atas apa yang disajikan dalam laporan-laporan.
ya, mau itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal maupun laporan arus kas, beberapa yang harus dirinci maka akan didetailkan di CALK. CALK ini menyajikan informasi penjelasan ya, atau lebih rincinya lagi analisis dari nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Ini ada contoh CALK Bank Syariah Indonesia. Memang CALK ini biasanya sangat panjang, bisa berpuluh-puluh halaman karena merupakan rincian ya akun-akun di dalam laporan keuangan. Adapun laporan entitas syariah lainnya sesuai KDPP-LKS atau PSAK Syariah, ini ada laporan yang berbeda dari laporan-laporan di perusahaan pada umumnya, karena khusus untuk entitas syariah diinstruksikan untuk membuat laporan-laporan ini. Yang pertama ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, kemudian laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Adapun perbedaannya, kita bisa lihat bahwa laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ini berarti menceritakan atau mengungkapkan pendapatan bank ya yang didistribusikan kepada pemilik dana atau sahibul mal sesuai akad mudharabah atau musyarakah yang dipakai sesuai kesepakatan. Kemudian untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat sudah pasti di dalamnya menyampaikan atau menyajikan sumber dari dana zakat dan penyalurannya yang dihimpun oleh bank atau unit usaha syariah. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berarti dana-dana non halal atau dana sosial yang tidak diakui sebagai pendapatan bank. Ini ada contoh dari laporan bagi hasil dan laporan dana zakat. Kita bisa amati di laporan bagi hasil ini ada pendapatan dana sebagai mudhorib, kemudian penambahan pendapatan bagi hasil, dan bisa kita lihat berapa hak bagi hasil milik bank serta hak pihak ketiga atau nasabah atas bagi hasil. Untuk penyaluran dana zakat dijelaskan atau disajikan sumber dananya dari internal bank atau eksternal bank, pegawai, nasabah dan umum. Disajikan beberapa angka nominal dari sumber dana zakat itu, kemudian disalurkannya berapa, misalnya disalurkan ke lembaga lain, maka pada akhirnya akan terlihat saldo awal dana zakatnya berapa dan saldo akhirnya berapa. Adapun ini laporan yang cukup menarik, yaitu hanya ada di laporan entitas syariah ya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, untuk sumber dana kebajikan ini contohnya terdiri dari infak sedekah, lalu denda, pendapatan non halal, dan sumbangan atau hibah. Sesuai dengan fatwa DSN MUI, ini adalah kategori-kategori mengapa dana ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi dana kebajikan itu berasal dari dana TBDSP ya, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Di antaranya adalah transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ya, yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga atau riba. Kemudian transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya, kemudian dana sanksi atau denda, dan dana yang tidak diketahui pemiliknya. Dana-dana ini dihimpun dan menjadi dana TBDSP ya, atau dana kebajikan. Lalu kemana dana tersebut disalurkan? Dana kebajikan ini disalurkan, prioritas penerimanya adalah 8 asnaf zakat, yaitu fakir, miskin, gharib, mu'alaf, ibnu sabil, riqab fisabilillah, dan amil.
Sementara itu bisa juga disalurkan kepada 17 kriteria lainnya ya. Bisa kegiatan produktif bagi duafa, penanggulangan bencana, mobil ambulans, kemudian bus kampus, atau fasilitas-fasilitas ibadah dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan. Itu untuk penyaluran dana kebajikan.